Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di perjalanan yang akan menembus tabir dunia dan membawa kita menyentuh satu cahaya yang hakiki, cahaya tauhid. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kalian tarik nafas sejenak. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas itu. Saat ini, hati kita akan diajak untuk hening, jiwa kita akan diajak untuk menatap sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Sekarang saya ingin kalian menutup mata sejenak dan merenungkan, apakah selama ini kau benar-benar melihat dunia dengan hati, atau hanya sekadar mengamati bayangannya saja? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, karena perjalanan ini bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk dirasakan, direnungkan, dan dibagikan. Di video ini kita akan menyingkap lapisan demi lapisan dunia, menembus ilusi, dan menyentuh cahaya yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi tetaplah di sini, tarik nafas dalam-dalam, dan izinkan cahaya tauhid menuntun langkahmu. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1, panggilan dari balik kegelapan. Ada sesuatu yang lebih tua dari dunia, lebih sunyi dari ruang, dan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Sesuatu itu tidak bisa kau lihat dengan mata, tidak bisa kau genggam dengan tangan, bahkan tidak bisa kau uraikan dengan kata. Ia hanya bisa kau rasakan ketika semua hiruk-pikuk dunia berhenti, ketika suara luar mereda, dan yang tersisa hanyalah detak hening dalam dirimu. Dari sanalah sebuah panggilan terdengar, panggilan yang seakan datang dari balik tabir kegelapan, mengetuk dinding hatimu, menanyakan, apakah kau masih ingat pada cahaya yang pernah kau saksikan sebelum engkau lahir ke dunia ini? Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, bukan pula kilatan api. Ia adalah cahaya tauhid, cahaya yang menyingkapkan kebenaran sejati di balik segala ilusi. Ketika ia menyentuh jiwa, dunia yang begitu kokoh seketika tampak rapuh, harta yang menawan seketika terasa fana. Bahkan tubuhmu sendiri terasa seperti bayangan yang bisa hilang kapan saja. Lalu engkau mulai bertanya dalam diam, siapa diriku sebenarnya? Dari mana aku datang? Dan untuk apa aku berjalan di jalan panjang yang disebut kehidupan ini? Pertanyaan itu bukan kebetulan, karena ia adalah tanda bahwa cahaya tauhid mulai menembus tirai dalam hatimu. Namun tabir dunia tidak mudah ditembus. Dunia memoles dirinya dengan begitu indah, memantulkan ribuan cahaya semu yang membuat manusia lupa pada cahaya tunggal yang sejati. Setiap hari kita terjebak dalam permainan waktu, terikat oleh rasa ingin memiliki, terbius oleh mimpi dan ketakutan. Kita menyangka semua ini nyata, padahal sebenarnya hanya bayangan yang bergerak di atas dinding. Maka, siapa yang berani menyibak tabir? Siapa yang cukup berani untuk melampaui keindahan semu ini demi melihat apa yang bersembunyi di baliknya? Jika engkau berani melangkah, engkau akan menemukan bahwa perjalanan ini bukan tentang dunia luar, melainkan tentang dunia dalam. Rahasia terbesar bukanlah di langit atau di bumi, melainkan di dalam hatimu sendiri. Di sanalah cermin ilahi dipasang, di sanalah cahaya tauhid pernah dititipkan. Tetapi cermin itu kini tertutup debu, ditutupi kabut nafsu dan kabar-kabar dunia yang menipu. Maka, tugasmu bukan mencari cahaya di luar, melainkan membersihkan cermin itu, agar kilau sejati yang sudah ada sejak awal kembali memancar. Dan ketika tabir itu mulai robek, engkau akan mengerti satu hal, bahwa engkau bukan sekadar tubuh yang berjalan di atas tanah, bukan sekadar nama yang dicatat di dunia, bukan sekadar angka dalam sejarah. Engkau adalah saksi dari cahaya, engkau adalah ruh yang pernah berdiri di hadapan Tuhan dan bersaksi, engkau adalah Tuhanku. Inilah rahasia yang menunggu untuk kau ingat kembali. Rahasia yang akan mengubah caramu memandang dunia, caramu memandang dirimu, bahkan caramu memandang kematian. Karena ketika cahaya tauhid menembus tabir dunia, engkau tidak lagi hidup dalam ilusi, engkau hidup dalam kebenaran. Bab 2, rahasia tersembunyi dalam hati. Di dalam dirimu ada sebuah ruang yang tidak pernah bisa dijangkau oleh dunia luar. Ia tidak tersentuh oleh waktu, tidak terkekang oleh ruang, dan tidak bisa dikotori oleh apapun selain kealpaanmu sendiri. Ruang itu adalah hati, bukan sekadar daging yang memompa darah, melainkan cermin rahasia,
di mana cahaya Tuhan bersemayam. Para arif mengatakan, bila engkau mampu menyingkap lapisan terdalam hati, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih luas dari langit dan bumi. Lebih terang dari matahari, namun lebih halus dari desahan nafasmu sendiri. Dan sesuatu itu adalah cahaya tauhid yang berkilau abadi. Tetapi hati manusia tidaklah polos. Ia seperti cermin yang tertutup debu. Debu dari cinta berlebihan pada dunia. Debu dari ego yang haus pengakuan. Debu dari ambisi dan rasa takut yang membelenggu. Ketika debu itu menumpuk, cermin hati kehilangan kilau aslinya. Manusia pun berjalan dalam kegelapan, mencari cahaya di luar dirinya, padahal cahaya itu sebenarnya sudah ada di dalam, menunggu untuk disingkap. Maka jangan heran bila banyak orang merasa hampa meski bergelimang harta, merasa gelisah meski dikelilingi kemewahan. Itu semua karena hati mereka belum disentuh oleh kilau cahaya tauhid. Cahaya ini tidak datang lewat keramaian, tetapi lewat kesunyian. Ia tidak muncul saat engkau sibuk menghitung apa yang kau miliki, melainkan ketika engkau berani melepaskan segala ikatan. Kadang cahaya itu muncul lewat luka, lewat kegagalan, lewat kehilangan yang menghancurkan. Saat dunia yang kau pegang runtuh, barulah engkau sadar ada sesuatu yang tak pernah runtuh. Sebuah cahaya yang tetap menyala meski seluruh dinding dunia ambruk. Itulah cahaya yang sejatinya menunggu untuk kau temukan. Namun tidak semua orang berani masuk ke dalam hatinya. Karena ketika pertama kali melongok ke dalam, yang terlihat bukanlah cahaya, melainkan kegelapan diri. Nafsu yang selama ini bersembunyi, dosa yang selama ini disamarkan, dan ego yang selama ini dipuja. Semua itu muncul bagaikan bayangan hitam yang menakutkan. Banyak orang berhenti di sana, takut menghadapi dirinya sendiri. Padahal justru di balik kegelapan itulah cahaya tauhid menanti, bagaikan permata yang tersembunyi di balik tanah pekat. Maka perjalanan menyingkap tabir dunia selalu dimulai dengan keberanian untuk melihat ke dalam. Semakin dalam engkau menyelam, semakin samar batas antara dirimu dan cahaya yang menerangimu. Hingga akhirnya engkau mengerti bahwa engkau bukanlah bayangan yang selama ini engkau kira. Bukan pula sekadar kisah singkat yang disebut hidup. Engkau adalah wadah bagi cahaya, engkau adalah cermin untuk memantulkan keagungannya. Dan ketika rahasia ini tersingkap, engkau akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata hati yang disinari tauhid. Bab 3. Tabir dunia yang menipu pandangan. Pernahkah engkau merasa dunia ini begitu nyata, begitu padat, hingga engkau mengira tak ada yang lebih kokoh darinya? Bangunan yang menjulang, harta yang berkilau, bahkan tubuhmu sendiri, semuanya terlihat seakan abadi. Namun semakin engkau renungkan, semakin jelas satu hal. Semua itu hanyalah bayangan yang bisa lenyap kapan saja. Dunia adalah panggung ilusi yang dibangun dari cahaya semu, sebuah tirai besar yang menutupi hakikat sejati di baliknya. Dan tabir itulah yang membuat manusia sibuk mengejar apa yang sementara, sambil lupa pada cahaya abadi yang menunggu di balik layar. Tabir dunia bekerja dengan sangat halus. Ia memberi kenikmatan, tetapi kenikmatan itu cepat sirna. Ia menawarkan keindahan, tetapi keindahan itu rapuh. Ia memberi rasa memiliki, padahal semua yang kau genggam hanya pinjaman. Semakin dalam engkau mencintai bayangan ini, semakin kuat ikatan yang menutup hatimu dari cahaya tauhid. Karena tabir itu bukanlah kain yang menutup matamu, melainkan ilusi yang menutup kesadaranmu. Orang-orang berjalan di atas bumi seperti penonton yang terpesona oleh sandiwara, lupa bahwa panggung ini suatu hari akan runtuh, dan yang tersisa hanyalah sutradara sejati, Allah yang Maha Esa. Ada kalanya tabir itu sedikit tersingkap, mungkin ketika engkau kehilangan sesuatu yang paling engkau cintai, mungkin saat sakit merobek tubuhmu, atau ketika kematian mendekat begitu nyata. Pada momen itu, engkau sadar bahwa semua yang kau kejar hanyalah sementara. Seperti kabut yang menghilang ketika matahari terbit, tabir dunia itu pun seketika tampak rapuh. Dan di balik rapuhnya, engkau melihat sesuatu yang berbeda. Cahaya yang tidak pernah redup, cahaya yang tetap ada meski seluruh dunia runtuh. Itulah cahaya tauhid yang menunggu untuk engkau kenali. Namun, tak semua orang mau melihat. Banyak yang justru berlari kembali ke dalam kabut, memilih sibuk, memilih lupa, memilih terikat.
Mereka takut pada kebenaran yang terlalu terang karena cahaya tauhid akan memaksa mereka untuk melepas segalanya. Nama, harta, ambisi, bahkan rasa memiliki atas dirinya sendiri. Maka hanya mereka yang berani kehilanganlah yang akan benar-benar menemukan. Hanya mereka yang siap hancur di hadapan Allah yang akan disinari cahaya sejati. Dan ketika engkau berani menatap dunia tanpa tabir, engkau akan melihat segalanya dengan cara baru. Apa yang dulunya tampak kokoh ternyata fana. Apa yang dulunya menakutkan ternyata hanyalah bayangan. Engkau mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tujuan, melainkan jalan. Jalan menuju sumber cahaya, jalan menuju tauhid. Maka setiap langkah, setiap nafas, setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk menyingkap lebih dalam, hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Inilah rahasia dari tabir dunia. Ia menipu pandangan agar engkau belajar mencari kebenaran di baliknya. Bab 4. Cahaya yang memanggil ruhmu. Ada saat ketika engkau merasa seolah ada sesuatu yang terus memanggilmu, meski engkau tidak tahu dari mana suara itu berasal. Ia bukan datang dari telinga, bukan dari kata-kata, melainkan dari kedalaman ruhmu sendiri. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, kadang berupa kerinduan yang tak punya nama. Seakan-akan ada cahaya jauh di kejauhan memanggilmu untuk pulang. Cahaya itu bukanlah asing, karena ia pernah engkau saksikan sebelum engkau terikat oleh jasad, sebelum engkau diturunkan ke bumi. Itulah cahaya tauhid, cahaya asal yang tak pernah padam, meski engkau telah lama lupa. Ketika ruhmu mendengar panggilan itu, dunia tiba-tiba terasa sempit. Segala kemewahan yang dulu tampak menawan kehilangan daya tariknya. Segala hiruk pikuk terasa hampa. Seperti seseorang yang sudah lama berada di perantauan, lalu tiba-tiba mencium aroma rumahnya sendiri. Hatimu diguncang oleh kerinduan yang tak tertahan. Engkau tidak bisa lagi berpura-pura nyaman dengan dunia. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas, lebih dalam dari sekadar cita-cita. Dan sesuatu itu tidak lain adalah panggilan untuk kembali ke cahaya asal. Namun jalan pulang itu bukan jalan yang mudah. Setiap langkah yang kau ambil akan berhadapan dengan tabir-tabir yang menutup pandanganmu. Nafsu akan mencoba mengikatmu dengan kenikmatan, ego akan membisikkan rasa memiliki, dunia akan menawarkan gemerlap yang menipu. Semuanya tampak nyata, seakan-akan lebih kuat dari panggilan cahaya. Tetapi jika engkau terus bertahan, terus mengingat, terus menjaga kerinduanmu pada Allah, maka cahaya itu akan semakin terang. Ia akan menjadi mercusuar yang membimbingmu, bahkan ketika engkau tersesat di kegelapan dunia. Cahaya tauhid tidak pernah mati. Ia bisa redup dalam kesadaranmu, tetapi ia tetap hidup di kedalaman ruhmu. Bahkan ketika engkau lalai, bahkan ketika engkau berdosa, cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Ia menunggu, sabar, seakan tahu bahwa pada akhirnya setiap ruh akan kembali kepadanya. Maka rahasia perjalanan ini bukanlah bagaimana menemukan cahaya, tetapi bagaimana mengingat cahaya yang sudah ada sejak awal. Karena engkau tidak pernah benar-benar kehilangan, engkau hanya terlupakan. Dan ketika suatu saat engkau berhasil menjawab panggilan itu, engkau akan menyadari sebuah kebenaran besar, bahwa selama ini engkau bukan berjalan menuju cahaya, melainkan kembali kepada cahaya yang telah menyelimuti ruhmu sejak awal. Dunia hanyalah persinggahan, tabir hanyalah ujian, dan kerinduan yang kau rasakan adalah jalan yang menuntunmu pulang. Cahaya tauhid memanggilmu, bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, melainkan untuk menyingkap hakikat di balik dunia. Hingga akhirnya engkau tahu bahwa hanya Allah yang nyata, dan selainnya hanyalah bayangan. Bab 5. Saat tabir ego mulai robek. Ada satu musuh terbesar yang berdiri di antara dirimu dan cahaya tauhid. Bukan setan, bukan dunia, melainkan dirimu sendiri. Ego, ia adalah tembok tak terlihat yang menghalangi pandangan hatimu, membuatmu merasa seakan engkau memiliki, engkau berkuasa, engkau bisa menentukan segalanya. Padahal di balik ego itulah cahaya Tuhan terhalang. Selama engkau masih terikat oleh rasa aku, engkau akan terus terjebak dalam ilusi.
Ego adalah tabir paling tebal yang menutupi rahasia tauhid, dan hanya mereka yang berani menghancurkan dirinya sendirilah yang akan melihat terang sejati. Ego bekerja dengan cara yang sangat licin. Ia membuatmu bangga atas ibadahmu, seakan engkau sudah cukup dekat dengan Allah. Ia membisikkan rasa ingin dipuji, meski dengan alasan yang tampak mulia. Ia membuatmu merasa lebih suci dari orang lain, padahal itu hanya lapisan tipis kesombongan. Dan yang paling berbahaya, ego membuatmu lupa bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah. Engkau bisa rajin berzikir, bisa banyak membaca doa, bisa dikenal sebagai orang alim. Tetapi bila hatimu masih merasa, akulah yang melakukan, maka engkau masih berdiri jauh dari cahaya tauhid. Ketika Allah berkehendak, Dia akan menguji manusia dengan cara yang mengejutkan. Kadang dengan kegagalan, kadang dengan kehilangan, kadang dengan kehinaan di hadapan sesama. Bagi sebagian orang, ujian ini terasa seperti musibah. Namun bagi orang yang hatinya jujur, ujian ini adalah rahmat, karena di sanalah ego mulai retak. Ketika engkau tidak lagi bisa mengandalkan dirimu, ketika semua yang kau banggakan hancur di hadapanmu, barulah engkau sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Robeknya ego adalah awal dari terbukanya cahaya. Saat ego mulai runtuh, dunia yang dulu tampak menakutkan perlahan kehilangan kekuasaannya. Engkau tidak lagi sibuk mempertahankan gengsi, tidak lagi haus akan pujian, tidak lagi takut kehilangan apapun. Hati menjadi lapang, jiwa menjadi ringan. Dan pada momen itu, engkau mulai merasakan apa yang disebut dengan kebebasan sejati. Bebas dari dirimu sendiri, bebas dari aku yang selama ini mengikat. Inilah pintu awal menuju penyaksian tauhid yang hakiki. Dan ketika engkau berdiri di ambang pintu itu, engkau akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa dirimu bukanlah pemilik apapun. Engkau hanyalah bayangan, engkau hanyalah cermin. Yang nyata hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, yang abadi hanyalah Allah. Semua rasa aku hanyalah tabir tipis yang pada akhirnya akan hancur. Dan ketika tabir itu benar-benar lenyap, cahaya tauhid akan menyinari seluruh wujudmu, hingga engkau tidak lagi melihat apapun selain Dia. Bab 6. Rahasia nafas dan degup kehidupan. Setiap manusia bernafas, namun sedikit yang menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah tanda dari kehadiran Allah. Nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan aliran rahasia yang menyambungkan ruh dengan asalnya. Seandainya engkau mau berhenti sejenak dan mendengarkan nafasmu, engkau akan mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar desiran udara. Ada bisikan halus di sana, seakan nafas itu sendiri sedang mengucapkan La ilaha illallah. Nafas adalah saksi bisu bahwa tanpa Allah engkau hanyalah tubuh yang kosong. Degup jantungmu pun bukan hanya sekadar denyut mekanis. Setiap detak adalah panggilan, setiap ketukan adalah tanda bahwa kehidupan yang engkau jalani hanyalah pinjaman. Bukankah engkau tidak pernah bisa memastikan detak itu akan berlanjut esok hari? Bukankah engkau tidak bisa menjamin nafasmu akan terus mengalir? Maka di sanalah rahasia tauhid bersembunyi, bahwa semua yang bergerak di tubuhmu, dari nafas hingga darah, tidak pernah terjadi karena kekuatanmu, melainkan semata-mata karena Allah mengizinkan. Tanpanya engkau hanyalah diam. Namun kebanyakan manusia berjalan tanpa menyadari rahasia ini. Mereka mengira hidup ini milik mereka, seakan-akan nafas bisa mereka genggam, seakan-akan umur bisa mereka perpanjang dengan kehendak sendiri. Padahal setiap hembusan nafas adalah karunia, setiap detak adalah peringatan. Inilah tabir halus yang menipu pandangan manusia. Mereka sibuk mengejar yang jauh, padahal tanda-tanda Allah sudah begitu dekat, ada di dalam diri mereka sendiri, berulang setiap detik, tanpa pernah berhenti. Orang-orang yang hatinya terbuka melihat nafas dan detak bukan lagi sebagai sesuatu yang biasa, melainkan sebagai zikir yang terus berlangsung. Setiap tarikan adalah panggilan untuk kembali, setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan. Dalam kesadaran itu, manusia mulai menyatu dengan tauhid. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai sekadar rutinitas, melainkan sebagai perjalanan pulang. Nafas menjadi jembatan, detak menjadi penuntun, hingga ia sadar bahwa seluruh wujudnya hanyalah aliran dari cahaya Allah.
Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, engkau akan mengerti satu rahasia besar, bahwa kehidupan ini hanyalah nafas yang panjang, dan kematian hanyalah hembusan terakhir yang menutup perjalanan di dunia. Tetapi bagi mereka yang melihat dengan cahaya tauhid, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pertemuan. Maka selama nafas masih mengalir, selama jantung masih berdegup, jangan biarkan ia sia-sia. Jadikan setiap detik sebagai saksi bahwa engkau sedang berjalan menuju Allah. Bab 7. Keheningan yang berbicara. Di dunia yang dipenuhi kebisingan, jarang manusia benar-benar mendengar. Tetapi di antara semua suara, ada satu keheningan yang jauh lebih nyaring dari apapun. Keheningan hati yang telah disentuh cahaya tauhid. Ia bukan kosong, bukan hampa, bukan sekadar sunyi. Ia adalah ruang di mana Tuhan berbicara tanpa kata, menyentuh tanpa tangan, dan menuntun tanpa terlihat. Keheningan ini menembus tabir dunia, membuka mata hati, dan membuat manusia menyadari betapa kecilnya ia, sekaligus betapa dekatnya ia dengan Sang Pencipta. Mereka yang takut pada kesunyian selalu berlari mencari keramaian, berpura-pura sibuk agar tidak merasakan kosong. Namun kosong itu bukan kesalahan, melainkan panggilan. Kosong itulah ruang di mana cahaya tauhid mulai bersinar, menyingkap ilusi, menyingkap bayangan yang selama ini menipu. Saat engkau berani menatap keheningan, engkau akan melihat banyak hal yang selama ini tersembunyi. Dosa yang kau kira hilang, niat yang kau kira suci, ego yang kau kira terkendali. Dan di sanalah perjalanan menuju cahaya menjadi nyata. Ketika keheningan mengajarimu melihat kebenaran yang tersembunyi. Keheningan bukanlah pelarian, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa engkau tidak memiliki kekuatan tanpa Allah, bahwa setiap langkahmu hanyalah izinnya, dan bahwa segala sesuatu yang kau kira kau kuasai hanyalah pinjaman sementara. Saat engkau belajar berdamai dengan keheningan, engkau belajar menyerah pada Yang Maha Kuasa. Engkau mulai memahami bahwa sesungguhnya tabir dunia tidak bisa ditarik dengan tangan, tetapi bisa tersingkap ketika hati berhenti berteriak dan mulai mendengar. Namun keheningan sering terasa menakutkan bagi mereka yang belum siap. Hati yang belum terbuka melihat keheningan sebagai kehampaan. Jiwa yang belum bersih menganggapnya sebagai kesepian. Tetapi bagi mereka yang berjalan dalam cahaya tauhid, keheningan adalah guru paling bijak. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang hiruk pikuk, bukan tentang pencapaian, bukan tentang pengakuan manusia. Hidup adalah perjalanan menuju pengakuan satu-satunya yang abadi. La ilaha illallah. Dan ketika engkau mampu menyatu dengan keheningan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Dunia tidak lagi menakutkan, kehilangan tidak lagi menyesakkan, kematian tidak lagi menakutkan. Setiap detik menjadi zikir, setiap hembusan menjadi pengingat, dan setiap langkah menjadi pengakuan bahwa engkau hanyalah bayangan di hadapan cahaya yang tak terhingga. Inilah keajaiban keheningan. Ia menyingkap tabir dunia dan membuatmu bertemu dengan satu-satunya kenyataan yang abadi. Bab 8. Pelajaran dari kejatuhan dan kehancuran. Terkadang, cahaya tauhid menampakkan diri melalui kehancuran. Saat dunia yang kau banggakan runtuh, saat impianmu hancur berkeping-keping, saat hati terluka tak terperi, engkau mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit itu sendiri. Kejatuhan bukan sekadar malapetaka, melainkan guru yang paling jujur. Ia menghapus topeng, meruntuhkan ego, dan memaksa manusia untuk melihat hakikatnya. Bahwa segala sesuatu yang kau pegang hanyalah pinjaman, dan bahwa hanya Allah yang abadi. Dalam kehancuran, tabir dunia mulai menipis. Semua yang dulunya tampak penting seketika kehilangan daya tariknya. Harta, kedudukan, bahkan rasa aman yang kau kira mutlak, semuanya menjadi tidak berarti. Dan di antara puing-puing itu, engkau mulai melihat cahaya kecil yang tersembunyi. Cahaya tauhid yang selama ini tersamar di balik kesibukan, ambisi, dan ilusi. Ia muncul tidak dengan suara gemuruh, melainkan dengan bisikan halus yang mengetuk hati, seakan berkata, "Engkau tidak pernah benar-benar sendiri, aku selalu di sini." Orang yang takut pada kehancuran sering berlari, mencoba menyelamatkan diri dari kenyataan pahit. Tetapi bagi mereka yang hatinya terbuka, kehancuran adalah rahmat.
Ia mengajarkan bahwa hidup bukan milik kita, bahwa dunia hanyalah arena ujian, dan bahwa rasa kehilangan hanyalah pintu untuk menyadari keabadian Allah. Semakin parah kehancuran yang engkau alami, semakin terang cahaya yang menembus tabir dunia. Dan pada akhirnya, engkau menyadari bahwa kehancuran itu sendiri adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi dari Sang Pencipta. Ketika engkau belajar melihat kehancuran dengan mata hati, engkau tidak lagi terikat pada apa yang hilang. Kau mulai merasakan kebebasan sejati, bebas dari ego, bebas dari rasa memiliki, bebas dari ilusi bahwa dunia ini milikmu. Engkau belajar menyerahkan segalanya pada Allah, dan dalam penyerahan itu, engkau menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Cahaya tauhid menjadi mercusuar yang menuntunmu, bahkan ketika dunia di sekitarmu tampak gelap dan tak terkendali. Dan di saat itulah, engkau mulai memahami satu rahasia yang tersembunyi di balik tabir dunia, bahwa kehilangan bukanlah akhir, kehancuran bukanlah kegagalan, dan penderitaan bukanlah hukuman. Semua itu adalah undangan untuk kembali kepada cahaya yang tak pernah padam. Mereka yang mampu menyambutnya dengan hati terbuka akan merasakan satu hal yang luar biasa, bahwa di balik semua runtuhnya dunia, cahaya tauhid selalu menunggu untuk menuntunmu pulang ke sumber kehidupan yang hakiki. Bab 9. Menyatu dengan cahaya abadi. Ada satu momen ketika semua pencarian, semua perjuangan, semua air mata dan penyesalan menemukan makna. Momen itu terjadi ketika engkau mulai menyadari bahwa engkau bukanlah yang berjalan, melainkan yang dibimbing. Engkau bukan pemilik hidupmu, bukan penguasa takdirmu, bukan pengendali nafasmu sendiri. Semuanya adalah manifestasi kehendak Allah, dan engkau hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Saat kesadaran ini benar-benar masuk ke dalam, engkau merasakan percampuran yang luar biasa antara hening dan terang, antara kerendahan dan kebesaran, antara fana dan abadi. Dalam percampuran itu engkau belajar bahwa menyatu dengan cahaya tauhid bukanlah sekadar melihat, melainkan menjadi. Bukan hanya mengimani, tetapi membiarkan nur ilahi mengalir dalam setiap gerakan, setiap nafas, setiap detik kehidupan. Segala keraguan lenyap, segala ketakutan menghilang, dan seluruh tabir yang menutupi pandanganmu hancur. Engkau mulai merasakan dunia tidak lagi sebagai beban, melainkan sebagai panggung untuk menampakkan nur Tuhan, di mana segala yang terjadi adalah ajakan untuk terus kembali kepada satu cahaya yang hakiki. Namun menyatu bukan berarti kehilangan diri, melainkan menemukan diri yang sejati. Engkau mulai mengerti bahwa ego, ambisi, dan rasa memiliki hanyalah lapisan yang menutupi hakikat. Ketika lapisan itu hilang, engkau menyadari bahwa dirimu adalah bagian dari nur yang sama yang menembus segala ruang dan waktu. Tidak ada lagi sekat antara dirimu dan ciptaan lainnya, antara dirimu dan alam, antara dirimu dan pencipta. Engkau melihat segalanya dalam satu perspektif. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cahaya tauhid kini bukan hanya sesuatu yang engkau cari di luar, bukan sekadar cahaya yang diamati, melainkan menjadi bagian dari jiwamu sendiri. Ia menyinari pikiranmu, menenangkan hatimu, dan memberi arah pada langkahmu. Setiap detik kehidupan terasa penuh makna, setiap kesulitan menjadi guru, setiap kebahagiaan menjadi pengingat. Engkau hidup bukan untuk dunia, bukan untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk cahaya yang menembus segala tabir. Dan ketika engkau benar-benar menyatu dengan cahaya itu, engkau menyadari satu hal yang menakjubkan. Dunia yang dulunya tampak begitu menipu, kini tampak jelas dalam hakikatnya. Semua penderitaan, semua kehilangan, semua kebingungan hanyalah cara Allah membimbingmu untuk melihat nurnya. Disinilah manusia menemukan kedamaian abadi, disinilah tabir dunia benar-benar lenyap. Dan disinilah engkau berdiri, bukan lagi sebagai manusia yang tersesat, tetapi sebagai saksi dari cahaya yang tak pernah padam. Bab 10. Kembali kepada satu cahaya. Setelah melewati perjalanan panjang menyingkap tabir dunia, setelah mengalami kehancuran, kesunyian, dan pengosongan diri, tiba saatnya engkau berdiri di hadapan satu kenyataan yang tak tergoyahkan. Allah adalah satu-satunya yang nyata. Semua yang kau pikir penting telah hilang. Semua yang kau genggam telah lenyap,
Semua bayangan dunia telah sirna. Dan di tengah kekosongan itu, engkau menemukan keabadian yang selama ini tersembunyi. Cahaya tauhid yang menyinari setiap sudut jiwa, membimbing setiap langkah, dan menenangkan setiap ketakutan. Engkau menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan lahiriah, tetapi perjalanan ruhani yang menuntunmu pulang ke asalmu. Setiap pengalaman, setiap air mata, setiap detik kesunyian, semua adalah guru yang menuntunmu pada satu tujuan. Pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan ketika engkau benar-benar mengimani hal ini, dunia tidak lagi tampak menakutkan. Hidup tidak lagi terasa berat, kematian tidak lagi misterius, dan kehilangan tidak lagi menyakitkan. Segalanya adalah jalan menuju cahaya yang sama. Namun rahasia terbesar dari cahaya tauhid adalah bahwa ia tidak hanya menyingkap kebenaran, tetapi juga mengubahmu dari dalam. Ia meruntuhkan ego, membersihkan hati, menyelaraskan pikiran, dan menenangkan jiwa. Engkau tidak lagi terikat oleh ilusi dunia, tidak lagi digoyahkan oleh pujian atau celaan, dan tidak lagi takut menghadapi takdir yang sudah digariskannya. Engkau hidup dalam harmoni dengan kehendak Allah, berjalan dengan kesadaran penuh bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari satu rencana ilahi yang sempurna. Dan saat engkau berdiri dalam cahaya itu, engkau merasakan kedekatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Segala doa, zikir, dan ibadah yang pernah kau lakukan kini terasa seperti nafas yang menyatu dengan nur ilahi. Engkau menyadari bahwa selama ini kau mencari sesuatu di luar, padahal cahaya itu selalu ada di dalam, menunggu untuk kau temukan. Inilah hakikat tauhid, bukan sekadar pengakuan di lisan, tetapi penyatuan ruh dengan satu cahaya yang hakiki, yang tidak pernah berubah, tidak pernah sirna, dan tidak pernah tertutupi. Akhirnya engkau memahami bahwa hidup adalah perjalanan menuju pulang, dan pulang itu hanya mungkin terjadi dalam satu cahaya. Dunia hanyalah persinggahan, tabir hanyalah ujian, dan kesadaran adalah kunci untuk membuka hakikat. Dan ketika engkau benar-benar menyatu dengan cahaya tauhid, engkau merasakan kebebasan sejati, kedamaian abadi, dan pengertian yang melampaui kata. Hanya Allah yang nyata, dan hanya padanya engkau kembali dengan hati yang terang, jiwa yang bersih, dan ruh yang damai, menyatu selamanya dengan cahaya yang tak pernah padam. Saudaraku, perjalanan menembus cahaya tauhid ini mungkin baru permulaan. Ingatlah, dunia hanyalah tabir dan cahaya sejati selalu ada di dalam hati kita. Semoga setiap langkah, setiap nafas, dan setiap detik kehidupan kita menjadi pengingat untuk selalu kembali kepadanya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, tuntunlah hati kami untuk selalu menyadarimu. Jauhkan kami dari ilusi dunia, dan biarkan cahayamu menuntun setiap langkah kami. Amin. Jika hati kalian tersentuh, tuliskan di kolom komentar satu kata yang menggambarkan cahaya yang kalian rasakan hari ini. Mari kita berbagi inspirasi dan refleksi bersama.